Pernahkah Anda merasa, sudah kerja banting tulang dari pagi sampai malam, keringat sudah jatuh, doa sudah tak pernah putus, tapi uang tetap saja cuma numpang lewat. Gaji datang sebentar, langsung hilang entah kemana. Hutang bukannya berkurang, malah terasa semakin menghimpit dada. Jika Anda lahir di weton wage, dan hidup terasa sempit seperti ini, jangan buru-buru menyalahkan takdir, karena bisa jadi bukan rezekinya yang kecil, tetapi wadah rezekinya yang bocor. Dan yang paling mengejutkan, kebocoran itu bukan dari usaha, bukan dari nasib, tapi dari lisan kita sendiri. Selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa, tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua, para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Weton wage dikenal dalam primbon Jawa sebagai weton yang kuat batin, sabar dan tahan uji. Orang-orang yang lahir di weton ini bukan tipe yang meledak-ledak mengejar dunia. Langkahnya pelan, sikapnya tenang, dan hatinya cenderung memilih diam daripada ribut. Karena itulah, sejak dahulu para leluhur mengatakan, wage iku ora kanggo sugih dadakan, nanging sugih sing linuwih lan awet. Artinya, orang wage memang tidak ditakdirkan kaya instan, tetapi jika rezekinya sudah terbuka, ia datang dengan cara yang terhormat, stabil, dan membawa berkah panjang. Namun justru disitulah letak ujiannya. Karena wataknya lembut, karena lisannya jarang membantah, karena sikapnya tidak suka menolak, orang wage sering dijadikan tempat curhat, tempat cerita, tempat meluapkan emosi orang lain. Dari urusan rumah tangga, masalah rezeki, sampai aib saudara sendiri. Awalnya hanya mendengar, lama-lama ikut menimpali. Lalu tanpa sadar, ikut larut dalam dosa lisan. Ngopi sebentar di teras, cerita sedikit setelah maghrib. Menertawakan kekurangan orang lain dengan dalih bercanda. Mengomentari rezeki tetangga. Menyimpulkan kesalahan saudara tanpa pernah tahu kebenarannya secara utuh. Semua itu terasa sangat ringan, bahkan sering dianggap lumrah. Ah, cuman cerita biasa, katanya. Bukan fitnah, cuma kenyataan, dalihnya. Padahal yang tidak disadari oleh banyak orang wage adalah satu hal yang sangat mengerikan. Setiap kata yang keluar dari lisan sedang ditimbang di langit. Bukan hanya ditimbang, tetapi dicatat, dipindahkan, dan diproses. Ketika lisan mulai longgar, ketika gibah terasa wajar, saat itulah wadah rezeki mulai bocor tanpa suara. Di dunia, kita merasa tidak kehilangan apa-apa, namun di alam goib, saldo pahala sedang ditransfer habis-habisan, sedikit demi sedikit, tanpa notifikasi, tanpa peringatan. Itulah mengapa banyak weton wage merasa heran. Usaha sudah maksimal, kerja sudah jujur, doa tidak pernah putus. Namun uang selalu terasa sempit. Hutang sulit lunas, rezeki seperti tertahan di pintu langit. Bukan karena Allah menutup pintu rezeki, tetapi karena kita sendiri yang membiarkan pintu itu berlubang melalui lisan. Dan jika bagian ini terasa menampar hati Anda, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa Allah masih memberi kesempatan agar weton wage berhenti sejenak, bermuhasabah, dan menyelamatkan rezekinya sebelum benar-benar kering. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rizki yang barokah tanpa putus. Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang, mari kita bahas weton wage hati-hati. Rezekimu bocor gara-gara lisan, hutang jadi berat, siap. Mari lanjut. Ada dosa yang tidak membuat tangan kotor, tidak menumpahkan darah, tidak merusak harta orang lain secara kasat mata. Namun justru dosa inilah
yang paling sering dilakukan, paling dianggap wajar, dan paling cepat mengeringkan rezeki, terutama bagi orang-orang yang berhati lembut seperti Weton Wage. Dosa itu adalah ghibah, menggunjing, membicarakan keburukan orang lain saat ia tidak ada, bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk melampiaskan rasa puas di hati. Yang membuat ghibah begitu berbahaya, bukan karena besarnya suara, melainkan karena halusnya ia masuk ke dalam hidup. Ia tidak datang dengan wajah seram. Ia datang sebagai candaan, sebagai obrolan ringan, sebagai sekadar cerita. Cuma ngomong sedikit. Bukan fitnah, ini kenyataan. Dia juga begitu kok, pantas dibicarakan. Kalimat-kalimat inilah yang pelan-pelan membius hati orang Wage. Karena wataknya yang tidak enakan, yang sulit memotong pembicaraan, yang takut dianggap tidak nyambung atau sok suci. Tanpa sadar, lisan ikut bergerak. Tanpa sadar, pahala ikut mengalir pergi. Allah tidak main-main saat membahas ghibah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?" Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Renungkan baik-baik. Allah tidak mengibaratkan ghibah sebagai dosa kecil, bukan sekadar kesalahan ucapan, tetapi kanibalisme. Bayangkan seseorang yang sudah mati, tidak bisa membela diri, tidak bisa melawan, lalu dagingnya dimakan perlahan. Begitulah ghibah bekerja. Pelan, senyap, dan kejam. Setiap kali kita menggunjing, sebenarnya kita sedang memakan pahala kita sendiri. Bukan pahala orang yang dibicarakan, tetapi pahala kita. Hasil sholat, puasa, sabar, dan doa panjang di sepertiga malam. Dan inilah yang paling menyakitkan bagi Weton Wage. Orang Wage biasanya banyak menahan diri, banyak bersabar, banyak mengalah. Namun semua kesabaran itu bisa runtuh hanya karena satu meja obrolan, satu tawa, satu komentar, satu kalimat yang seharusnya ditahan. Lalu setelah itu apa yang terjadi? Hidup terasa berat, uang cepat habis, hutang menekan dari segala arah, usaha seperti jalan di lumpur. Bukan karena kerja Anda kurang keras, bukan karena doa Anda kurang panjang, tetapi karena pahala Anda sudah lebih dulu habis, ditukar dengan dosa lisan. Yang lebih mengerikan lagi, ghibah bukan hanya menghabiskan pahala. Jika pahala sudah habis, maka dosa orang yang kita gunjing akan dipindahkan ke kita. Artinya apa? Kita menanggung beban yang bukan milik kita. Kesalahan orang lain, kita pikul sendiri. Dan bagi Weton Wage, yang secara batin memang sudah membawa beban sejak lahir, tambahan dosa ini membuat hidup terasa makin sempit dan gelap. Inilah sebabnya para sepuh Jawa selalu berpesan, "Wage kui timbangane ono ing lisan." Nasib Wage seringkali ditentukan oleh mulutnya sendiri. Jika lisan dijaga, rezeki akan pelan-pelan terbuka. Namun jika lisan dibiarkan liar, maka jangan heran bila keberkahan menjauh tanpa pamit. Bab ini bukan untuk menuduh, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membangunkan kesadaran yang hampir mati. Karena seringkali, bukan musuh yang menghancurkan hidup Weton Wage, melainkan kata-kata yang keluar tanpa disaring oleh hati. Banyak orang mengira kebangkrutan itu hanya soal uang, padahal dalam pandangan langit, kebangkrutan paling berbahaya bukan di dompet, melainkan di akhirat. Inilah yang jarang disadari oleh Weton Wage. Hidup terasa berat bukan semata karena rezeki sedikit, tetapi karena beban yang dipikul jauh lebih besar daripada yang seharusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak punya harta dan tidak punya uang." Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Tetapi pahala itu habis karena ia mencaci, menuduh, dan menggunjing orang lain." Inilah konsep yang disebut para ulama sebagai transfer saldo akhirat. Bukan istilah modern, tetapi hukum keadilan Allah yang sangat presisi. Bayangkan seperti ini. Setiap manusia memiliki rekening pahala. Setiap sholat, setoran. Setiap puasa, tabungan. Setiap sabar, deposito jangka panjang.
Namun, setiap hibah adalah penarikan paksa. Bukan penarikan kecil, melainkan transfer langsung ke rekening orang yang kita gunjing. Masalahnya, hibah jarang dilakukan sekali. Ia dilakukan berulang, dalam obrolan, dalam candaan, dalam pembenaran. Orang wage, karena hatinya lembut, sering tidak sadar bahwa ia ikut menyetujui hibah, meski hanya dengan anggukan, senyuman, atau tawa kecil. Dan dalam catatan langit, diam yang ridho juga dicatat sebagai keterlibatan. Pelan-pelan, saldo pahala menipis. Tanpa notifikasi, tanpa alarm, tanpa peringatan di dunia. Sampai suatu titik, rekening pahala 0. Apa yang terjadi jika pahala sudah habis, namun gibah masih terus dilakukan? Disinilah bagian paling mengerikan. Bukan lagi pahala yang dipindahkan, tetapi dosa orang lain yang ditransfer ke pundak kita. Artinya apa? Kesalahan orang yang kita gunjing, aib yang ia perbuat, beban yang seharusnya ia tanggung, semuanya berpindah ke kita. Wajar jika setelah itu hidup terasa semakin berat. Wajar jika usaha seperti ditahan. Wajar jika hutang sulit lunas, karena yang kita bawa bukan hanya beban hidup sendiri, tetapi dosa orang lain yang tidak kita sadari. Bagi weton bage, yang sejak lahir memang diberi jiwa kuat dan tahan uji, beban ini terasa berlipat ganda. Bukan karena wage lemah, justru karena wage terlalu sering menahan dan menerima, termasuk menerima dosa yang bukan miliknya. Dan inilah keadilan Allah yang sering disalahpahami. Allah tidak menzolimi hambanya, namun Allah membiarkan manusia menzolimi dirinya sendiri melalui lisannya. Ketika rezeki terasa macet, itu bukan hukuman, itu peringatan. Ketika hutang tidak kunjung lunas, itu bukan kebencian Tuhan, itu alarm agar kita berhenti menambah beban. Weton wage sering berdoa, "Ya Allah, lapangkan rezekiku." Padahal langit sedang bertanya, "Wahai hambaku, untuk apa aku menambah, jika yang ada saja terus kau bocorkan?" Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata sebelum terlambat. Karena di hari kiamat nanti, tidak ada tawar-menawar, tidak ada cicilan, tidak ada negosiasi. Yang ada hanyalah catatan transfer yang tak bisa dibatalkan. Dan orang paling menyesal bukan yang kekurangan pahala, melainkan mereka yang tidak sadar pahala mereka telah dihabiskan oleh lisan sendiri. Ada satu kisah yang sering terjadi, namun jarang disadari sebagai peringatan dari langit. Kisah ini bukan tentang tokoh besar, bukan pula tentang orang suci. Ini kisah orang biasa, lahir di weton wage. Ia dikenal sebagai pribadi yang baik, tidak neko-neko, rajin bekerja. Jarang mengeluh. Jika ada tetangga susah, ia hadir. Jika ada saudara butuh bantuan, ia tidak menolak. Namun, satu kelemahannya hanya satu. Ia terlalu mudah mendengar dan terlalu longgar menanggapi. Setiap ada obrolan, ia ikut duduk. Setiap ada cerita, ia ikut menyimak. Dan ketika pembicaraan mulai menyinggung orang lain, ia tidak memotong. Ia hanya tersenyum dan menimpali pelan. Baginya, itu bukan dosa, hanya basa-basi, hanya agar suasana cair, hanya supaya tidak dianggap sombong. Sampai suatu hari, hidupnya mulai berubah. Usahanya seret, pemasukan dan pengeluaran tidak pernah seimbang. Hutang muncul satu persatu. Yang paling menyakitkan, doa-doanya terasa kosong. Ia sholat, tapi hatinya lelah. Ia berdoa, tapi dadanya sempit. Ia merasa Allah jauh, padahal Allah tidak pernah kemana-mana. Dalam keputusasaan, ia datang kepada seorang sepuh. Bukan untuk minta pesugihan, bukan untuk minta jalan pintas. Ia hanya bertanya satu hal. Kenapa hidup saya terasa berat sekali, padahal saya tidak merasa berbuat jahat? Sang sepuh hanya bertanya pelan. Sampeyan iki, yen kumpul karo wong, luwih akeh nyambung, opo luwih akeh menang? Orang wage itu terdiam. Sang sepuh melanjutkan, wage kuwi kuat yen menang, ambruk yen melu-melu. Kalimat itu menampar tanpa suara. Ia pulang dengan kepala tertunduk, mulai mengingat satu persatu obrolan yang pernah ia ikuti. Satu persatu tawa yang muncul di atas aib orang lain. Satu persatu komentar yang terasa ringan, namun ternyata berat di langit. Sejak hari itu, ia mengambil keputusan yang sangat sederhana, namun terasa berat di awal. Ia belajar diam. Bukan diam karena marah,
bukan diam karena merasa suci, tetapi diam karena ingin selamat. Jika obrolan mulai mengarah ke gibah, ia pamit dengan halus. Jika ada cerita buruk tentang orang lain, ia mengganti dengan doa dalam hati. Jika tidak bisa menasihati, ia memilih menjaga lisan sebagai ibadah. Anehnya, perubahan tidak datang dengan ledakan. Tidak ada uang jatuh dari langit. Tidak ada keajaiban instan. Namun pelan-pelan, dadanya mulai lega. Tidurnya lebih nyenyak. Doanya terasa sampai. Dan yang paling mengejutkan, rezeki mulai beres tanpa drama. Hutang yang terasa mustahil dicicil, satu persatu menemukan jalannya. Bukan karena penghasilan melonjak drastis, tetapi karena kebocoran telah tertutup. Inilah rahasia besar Weton Wage yang sering tidak diajarkan di mana-mana. Keselamatan hidupnya bukan pada banyak bicara, tetapi pada kemampuan menahan diri. Diamnya orang Wage bukan kelemahan, itu perisai. Dan ketika perisai itu digunakan dengan sadar, Allah sendiri yang turun tangan, meluruskan jalan hidupnya. Bab ini tidak menjanjikan keajaiban cepat, tetapi menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan yang membuat rezeki tidak lagi lari. Karena bagi Weton Wage, saat lisan selamat, hidup akan ikut diselamatkan. Setelah memahami betapa dahsyatnya dampak dosa lisan, pertanyaan terpentingnya bukan lagi, apa yang salah? Melainkan apa yang harus saya lakukan mulai hari ini. Karena kesadaran tanpa tindakan hanya akan menjadi penyesalan yang tertunda. Bagi Weton Wage, yang kekuatannya terletak pada kesabaran dan pengendalian diri, Allah tidak menuntut amalan berat. Tidak perlu ritual rumit, tidak perlu laku ekstrim. Cukup menambal kebocoran rezeki dari lisan. Dan inilah 3 langkah detoks lisan yang sederhana namun dampaknya sangat besar. Langkah 1, diam saat tidak penting, menyelamatkan saldo pahala. Weton Wage sering bicara bukan karena ingin, tetapi karena tidak enakan, takut dianggap dingin, takut dicap tidak nyambung, takut dikira soalim. Padahal, dalam pandangan langit, diam adalah ibadah paling aman ketika pembicaraan tidak membawa manfaat. Mulai hari ini, tanamkan satu prinsip. Jika ucapanku tidak menambah kebaikan, maka diamku adalah sedekah. Saat obrolan mulai mengarah ke membahas keburukan orang, membuka aib keluarga, mengomentari rezeki orang lain, cukup lakukan satu hal sederhana. Tarik nafas, tersenyum, dan alihkan topik, atau pamit dengan sopan. Ingat, 1 menit diam bisa menyelamatkan pahala bertahun-tahun. Langkah 2, ganti gibah dengan doa, membalik arah energi. Lisan yang sudah terbiasa gibah tidak bisa langsung berhenti total, namun ia bisa dialihkan. Setiap kali telinga mendengar cerita buruk tentang seseorang, latih diri untuk berbisik dalam hati. Ya Allah, perbaiki dia dan perbaiki aku. Kalimat pendek ini sangat penting, karena ia memutus rantai dosa dan mengubah posisi kita dari pelaku menjadi penjaga diri. Bagi Weton Wage, doa diam-diam seperti ini adalah bentuk kecerdasan batin yang tinggi. Tanpa membantah orang lain, tanpa menggurui, tanpa menyakiti. Energi yang tadinya negatif berbalik menjadi penarik keberkahan. Langkah 3. Jaga lingkaran obrolan. Menutup sumber kebocoran. Rezeki bukan hanya soal usaha, tetapi juga lingkungan. Weton Wage sering terjebak di lingkaran obrolan yang sama. Orang-orang yang gemar membicarakan orang lain, mengeluh, dan menyalahkan keadaan. Mulai sekarang, lakukan seleksi halus. Bukan dengan marah, bukan dengan memutus silaturahmi, tetapi dengan mengurangi durasi, mengubah kebiasaan, dan menjaga jarak sehat. Karena 1 meja gosip bisa lebih berbahaya daripada 1 kesalahan besar. Para sepuh Jawa berkata, Wage kui kudu ngerti papan meneng lan papan lungah. Orang Wage harus tahu kapan diam dan kapan berani pergi demi keselamatan hidupnya sendiri. Praktik 40 hari, kunci perubahan nyata. Jika 3 langkah ini dilakukan secara konsisten selama 40 hari, akan ada perubahan yang terasa. Hati lebih tenang, tidur lebih nyenyak,
pikiran lebih jernih, rezeki terasa cukup, masalah pelan-pelan menemukan jalan keluar. Bukan karena kita menjadi orang suci, tetapi karena kita berhenti melukai diri sendiri lewat lisan. Bab ini bukan janji kosong. Ini jalan pulang bagi weton wage yang selama ini merasa hidupnya berat tanpa sebab. Karena ketika lisan dijaga, Allah sendiri yang akan menjaga sisanya. Pada titik ini, satu hal harus dipahami dengan jujur. Hutang bukan sekedar masalah uang. Ia adalah ujian batin, ujian kepercayaan, dan ujian kesabaran. Bagi weton wage, hutang sering datang bukan karena hidup berfoya-foya, melainkan karena terlalu sering mengalah, menolong, dan memikul beban orang lain. Dan justru karena itu, Allah tidak meninggalkan weton wage tanpa jalan keluar. Allah berfirman, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Ayat ini bukan sekedar janji, tetapi mekanisme langit. Ketika lisan dijaga, ketika hati dibersihkan, maka takwa mulai tumbuh. Dan saat itulah jalan keluar dibuka. Amalan 1. Istighfar yang disadari, pembersih dosa tak terlihat. Weton wage dianjurkan memperbanyak istighfar, bukan sekedar di lisan, tetapi dengan kesadaran penuh. Minimal 100 kali sehari, dengan niat, "Ya Allah, ampuni dosa lisanku yang aku sadari maupun tidak." Istighfar yang seperti ini bekerja seperti air yang menambal retakan batin. Ia tidak membuat kaya mendadak, tetapi membuat rezeki berhenti bocor. Dan ketika bocor berhenti, pelunasan hutang tinggal soal waktu. Amalan 2. Niat diam sebagai ibadah, kunci khas weton wage. Setiap kali weton wage menahan diri untuk tidak ikut gibah, niatkan dalam hati, "Aku diam demi menjaga rezeki keluargaku." Diam yang diniatkan ibadah dicatat sebagai pahala aktif, bukan pasif. Inilah amalan yang sering diremehkan, padahal justru paling selaras dengan watak wage. Amalan 3. Sedekah rutin walau kecil, pembuka jalan lunas. Banyak orang menunggu kaya dulu untuk sedekah. Padahal dalam Al-Quran, Allah tidak pernah menunggu kita lapang. Sedekah 2.000 sampai 5.000 rupiah per hari dengan niat, "Ya Allah, jadikan ini sebab lunasnya hutangku dengan cara yang Engkau ridhoi." Sedekah bagi weton bage adalah tombol darurat langit. Ia mengundang pertolongan tanpa perlu diumumkan. Amalan 4. Doa khusus pembebas hutang dibaca rutin. Bacalah doa ini setiap selesai sholat. "Allahumma ikfini bihalalika an haramika, wa agnini bifadlika amman siwaka." Doa ini bukan sekedar lafaz, tetapi pernyataan ketergantungan total kepada Allah. Tanda-tanda hutang akan lunas. Jika amalan ini dijaga, akan muncul tanda-tanda halus. Hati lebih tenang meski hutang belum lunas. Jalan pelunasan terasa lebih jelas. Pertolongan datang lewat orang tak tersangka. Masalah satu persatu terselesaikan. Ini bukan sugesti, ini tanda pertolongan sedang bergerak. Penutup besar, pesan terakhir untuk weton wage. Sedulur weton wage, jika hari ini hidupmu terasa berat, itu bukan karena kamu lemah, itu karena jiwamu sedang dibersihkan dan dinaikkan derajatnya. Jangan iri pada yang kaya cepat. Jalanmu bukan jalan instan. Jalanmu adalah jalan selamat. Jaga lisanmu, tenangkan hatimu, rawat sabarmu. Karena saat waktunya tiba, Allah tidak hanya melunasi hutangmu, tetapi juga mengembalikan harga dirimu dengan cara yang terhormat. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.